mata tuh tertuju ke arah jalan raya tuh, ada sesosok, aduh merinding saya. Bukit Pandering adalah sebuah jalan berkelok melintasi gunung antara Singkawang dan Bengkayang, yang konon katanya merupakan wilayah yang angker untuk dilewati. Banyak cerita dari banyak orang yang mengalami kejadian aneh pada saat melintas di waktu-waktu tertentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya dengan Bung Erik ya. Iya Bang Jo. Perkenalkan diri dulu, asal dari mana, kemudian udah berkeluarga atau belum, dan lain sebagainya. Silakan. Oke, selamat malam para penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya berasal dari Serukam, daerah Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, untuk para penonton luar sana. Jadi ceritanya Bung Erik ini mau berbagi kisah horor lah gitu kepada penonton ya. Betul. Katanya ini kisah nyata yang dialami sendiri. Ya, betul Bang Jo. Untuk diketahui, Bung Erik ini akan cerita tentang pengalaman pribadinya pada saat bertemu dalam tanda petik makhluk alam gaib lah. Itulah makhluk. Jadi silahkan Bung Erik. Oke, waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Dikit. Kalau nggak salah tahun 2018 itu masih zaman ya kaula muda lah, masih pergi santai-santai di warung-warung malam seperti yang para penonton tahu lah, warung-warung malam seperti apa kan. Itu kami masih bujang-bujang lah, dan sekarang pun masih bujang, tapi enggak sama macam dulu lah. Itu kejadian di Serukam, khususnya di Gunung Pendering. Kami dulu kan tiap malam itu tidak ada cerita lain. Kalau ngumpul itu udah pasti pergi ke kafe malam, warung malam, remang-remang. Sampai pada suatu momen itu malam Jumat, kalau tidak salah malam Jumat, saya ingat malam Jumat, kami kumpul dulu lah sebelum merencanakan mau pergi kemana kan. Kami Ambil kopi ya Bung Erik. Oke. Kami kumpul dulu. Saya ngopi dulu lah ya. Ya silakan. Kami sambil. Kopi dari mana nih? Kopi tempat Faisal. Faisal tuh emang best, dia punya kopi itu. Sampai mana tadi ya? Sampai perencanaan mau keluar malam. Ya. Di situ waktu itu malam Jumat saya di rumah. Memang enggak macam biasanya waktu itu kami mau keluar tuh kok bertepatan dengan malam Jumat. Biasanya kami kan kalau keluar Minggu, malam Sabtu. Ini enggak tahu kenapa tumben-tumbennya kok keinginan saya dengan kawan-kawan tuh kok sama gitu. Tiba-tiba mengajak kumpul, mungkin karena suntuk. Saya WA kawan saya tuh, "Bro, di mana bro?" Dia jawab, "Di rumah nih." "Macam mana malam nih?" Nanya dengan dia. Saya bilang, "Aku juga nih mau kemana?" Dia pun suntuk juga. Tanya lagi kawan yang satu, gitu juga sama. Waktu itu kami ada 5 orang, sekitar 5 orang. Bertepatan dengan sama-sama WA lagi tuh. Kami 5 tuh. Masing-masing WA. Waktu itu udah ada WA ya? Hah?
Waktu itu udah ada WA. Sudah ada WA dulu. Oh, zaman BlackBerry. Ya, BBM. masih zaman BlackBerry itu masih gratis. Masih gratis tuh WA tuh. Pakai WA masih gratis. Saya cerita, WA kawan-kawan, datanglah mereka nih ke rumah. Datang ke rumah, rencanakan mau nyantai kemana. Kebetulan ada kafe malam yang baru buka. Baru 1 hari buka tuh malam itu. Baru 1 hari buka. Jadi kami coba merencanakan mau pergi ke sana lah. Karena masih baru kan. Apalagi di sana dengar lah dari kawan-kawan yang tadi siang yang lewat sana. Tanya ceweknya cantik di kafe itu. Pergilah kami malam tuh sampai sana. Memang ramai waktu malam pertama kami datang. Pertama kali buka tuh memang ramai. Dan yang anehnya waktu kami datang tuh sekitar jam 11 lewat. Berapa orang naik? Kami 5 orang naik. 5 orang kami naik, Pak. Kita 5 orang naik. Pas begitu sampai kami enggak tahu orang-orang itu datang di situ dari jam berapa, tapi pas begitu kami sampai duduk, mereka tuh kayaknya cun. Lihat kami tuh kayaknya cun, kayak Cun itu apa? Gugup gitu ya? kayak gugup lah. Cun tuh bahasa sini kayak gugup gitulah. Ya, untuk kawan-kawan yang belum tahu istilahnya cun. Tapi kalau di Malaysia lain lagi, cun itu artinya mereka bilang cun itu pas. Kalau di kita sini di Kalimantan Barat khususnya lah, cun itu kayak gugup, kayak lihat sesuatu gitu yang ada bersamaan dengan kami datang. Kami datang, duduk. Oh, jadi maksudnya di belakang kalian ada bayangan-bayangan atau seperti apa gitu? Nampaknya macam itulah, macam mereka kayak ada ngelihat sesuatu. Padahal kami tampilan kayak gini biasa-biasa aja. Dibilang preman bukan juga, dibilang orang jago lain enggak juga. Malah mereka yang nyata di situ tuh yang apa? Orang-orang berbadan kekar semua, pekerja-pekerja keras semua, pekerja-pekerja tambang semua, bertato lagi. Kami macam-macam gitu lah. Istilah ya mahasiswa gitulah. Oh, waktu itu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa dulu. Cari Mahasiswa hiburan lah. di mana ya? Itu saya tidak bisa sebutkan lah di sini. Oke, Tidak lanjut. bisa sebutkan. Mohon maaf ya. Nah, begitu kami sampai, kami pesan minuman. Perlahan-lahan dari meja ini waktu itu ada sekitar 5 meja. 5 meja mereka tuh ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ada juga mobil super truk yang bawa sawit, singgah situ. Kebetulan masih gitu. Kafe baru kan maklum lah. Lagi ramai-ramainya, lagi panas-panasnya. Cewek di situ ada tiga orang. Sama yang punya satu udah tua lah. Tahu lah. Datang, bisa minum. Santai kita kenalan dengan cewek. Cewek itu pun tidak hanya duduk di satu meja lah, ganti-gantian. Tidak enak dengan pengunjung lain lah. Tahu lah kalau namanya kafe malam kayak gitu. Yang masih kami tanyakan waktu itu, bertanya-tanya semua kawan-kawan tuh, kok begitu datang yang lain tuh ngeliat kayak ngeliat hantu, kayak ngeliat ada yang ikut di belakang. Bentar. Hantunya seperti apa? Kalau hantu tuh kami tidak bisa deskripsikan sih, karena waktu itu memang mereka yang lihat kami itu kayak ngeliat Ada aura-aura gitu lah ya? kayak ngeliat ada aura gitulah. Pelan-pelan mereka tuh bergeser pulang. Akhirnya tinggal kami berlima tuh di situ meja tuh. Jadi cewek yang bertiga tadi ini ngomong lah sama kami di satu meja tuh, ngomong cerita. Ada yang modus lain, kawan pergi di situ. Ada yang memang ngincar cewek-cewek situ. Biasalah kalau tempat-tempat kayak gitu kan.
Tapi kalau main perasaan sih jangan sampai lah. Pokoknya waktu itu memang aneh bin ajaib lah. Kalau kami orangnya enggak. Ajaibnya seperti apa? Iyalah, macam mana ada aneh bin ajaib, kami datang dengan tampilan yang biasa-biasa aja, bukan tampang-tampang preman. Sementara mereka yang di situ kayak preman semua, bertato semua, badan-badan kekar semua. Masa bisa heran dengan kami datang lalu berangkat pulang. Di situ pun kami tanya-tanya lah. Kadang terbesit juga dengan kawan, kok mereka gini. Dan mereka pun tidak tahu kalau kami orang tempatan gitu. Dan tidak ada masalah sih dengan orang tempatan. Itu sekitar 5 menit 10 menit lah duduk, sudah bubar, jadi tinggal kami berlima. Nah, kami udah santai-santai dengan asik dengan dunianya, dengan cewek bertiga tuh, kami berlima tuh, yang si punya warung nih, punya kafe ini makan duduk satu meja dengan kami makan, cerita-cerita. Hal pertama yang kami takutkan tuh, tidak tahu, tidak ada hujan, tidak ada apa, kok di atap seng punya dia tuh kayak ada yang garu-garu. Sempat saja kami diam. Garu-garu gimana? Ada bunyi-bunyi gitu ya? Kayak ada bunyi-bunyi gitu. Kami matikan dulu musik kan. Tahu lah, harus seperti bilang pasti musik tuh full. Tapi kok full musik tuh kok bisa kedengaran gitu. Matikan bentar. Bilang sama kawan tuh. Matikan. Tunggu yang punya warung ini masih asik makan. Yang sebelah sana ada lagi asik dengan ceweknya, yang sebelah sana dengan cewek kafe tuh, sebelah sana asik dengan cewek. Jadi berlima cowok nih. Berlima tuh di hantam 3 cewek. 2 obat nyamuk ya? 2 obat nyamuk lah. Tapi yang cewek ini pandai. Dilihat mana yang dia punya handsome sedikit, dia punya muka, geser dikit, ngobrol kacau. Jadi Bung Erik nih pada saat itu dalam kategori handsome gitu lah ya? Handsome lah, bisa dikatakan lah handsome. Tapi tidak berani mau kacau. Kita walaupun kafe remang, tapi kita tidak berani lah. Ya terserahlah abang-abang di luar sana mau ngomong apa, mau lain lah, karena hanya ngomong di media sosial kayak gini. Tapi memang jujur saya memang hanya untuk kawan-kawan ngobrol aja lah. Mau dibilang munafik terserah, tapi memang begitu kenyataannya. Ya hanya kawan ngobrol aja, jadi yang cewek itu merasa nyaman dengan kita ngobrol. Jadi cerita yang garuk-garuk seng tadi bagaimana? Itu waktu bunyi garuk-garuk mesin, di saat speaker lagi full-fullnya tuh, kami ngomong pun memang volume suara tuh harus teriak. Jadi kayak ibarat ngomong dengan orang budek, orang tuli. Matikan musik, tunggu, tidak ada lagi suara kan, depan lagi ya kami kecilkan setengah, ngobrol biasa, kami kecilkan setengah musik tuh, kami kecilkan. Yang buat kami kesal tuh, khususnya kalau di Kalimantan Barat lah ya, kalau untuk masyarakat atau suku Dayak, istilahnya kalau nyanghat ini kan tidak boleh kan sembarangan Bang Jo, tidak boleh sembarangan kan kalau kita nyanghat tuh kan. Sembarangan. Nah, saya tidak bisa sembarangan. Itu kalau di Kalimantan Barat nih Bang, itu abang-abang di luar sana yang belum tahu. Di Kalimantan Barat ini kita nggak boleh sembarangan, istilahnya sumbar. Atau kalau misalnya abang-abang pergi main ke Kalimantan, ada ketemu kawan yang istilahnya nyengahat kayak dia mau manggil hantu apa segala, waktu kita lagi santai gitu, kalau bisa abang larang lah, janganlah, kalau nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di Kalimantan orang mistisnya masih kuat ya? Orang mistis masih kuat, tapi dalam artian untuk menjaga adat budaya Kalimantan lah. Jadi jangan sekali-sekali kalau
sekedar tahu boleh, kita main tanya-tanya sama orang yang lebih paham dalam bidang adat dan budayanya. Jadi kurang ya. lebih sama seperti kami di Jawa di pedalaman gitulah ya. Ya lebih kurang macam itulah. Jadi lanjutkan lagi cerita yang misi tadi. Oke, jadi saya lanjut. Kalau di orang Dayak Kalimantan ini ada istilahnya nyangahat. Nyangahat itu kayak gimana, Bung Jo, istilahnya? Di Jawa itu sesajen lah gitu kali ya. Kayak semacam ada ritual khusus dari ucapan yang mengundang makhluk-makhluk itu secara tidak langsung Ya untuk kurang datang. lebih kalau kami di Jawa sesajen gitu lah ya. Saat itu yang membuat kami terdiam tuh ibu-ibu yang punya kafe malam nih, ini kan lagi makan daging, ada tulang tuh. Begitu udah habis makan daging di tulang itu, dia buang sambil dia mengucapkan kata-kata sakral yang tidak boleh disebutkan di sembarang tempat, khususnya di Kalimantan lah. Mantra gitu lah ya. Istilahnya kalau di Kalimantan sebutnya penyangahat lah. Dia lempar sambil nyebut orang tuh, oh kita nang ada di nyan kemari kita, nah, istilahnya. Jadi para penghuni di sekitar sini ini kami kasih kalian untuk makan. Nah, kalau bahasa Indonesianya lemparkannya sekali sih. Kami pun udah mulai panik lah nih. Kita kan orang Kalimantan kan tahu istilahnya kalau udah situasi kayak gitu. Ini diam. Udah lama lagi, habis makan satu tulang lagi, dilemparnya lagi. Dilemparnya masih dengan ucapan yang sama. Kayak memang sengaja menentang makhluk-makhluk yang ada di situ. Menantang maksudnya. Memang kayak menentang makhluk-makhluk yang ada di situ. Dilemparnya yang kedua kali. Ini diam. Daripada dia makin banyak buat yang enggak, kami putar lagi musik, kami pulkan. Yang ketiga kali ini, nih yang ketiga kali ini. Minum kopi dulu lah, ambil. Oke lanjut silahkan. Kopi Faisal nih, Faisal Tanjung. Oke lanjut. Ambil kopi juga nih. Maju kopi juga. Oke lanjut, yang kali ketiga. Ini yang memang pengalaman saya pribadi dan kawan-kawan lah. Kali ketiga dia nyangahat itu, yang lempar. Ya, kemarin kita penghuni yang ada kajian. Oh, kita nang ada di langit, nang ada di tanah, nang ada di laut. Dan nyebutnya itulah kayak ngundang yang ada di langit, yang ada di darat, yang ada di laut, dan ngundang. Dia lempar tulang bekas daging tuh. Bentar, ini lokasinya di Bukit Pendering yang terkenal itu Ya, ya? Bukit Pendering. Yang katanya ada noni Belanda itu ya? Ya betul. Dari cerita Betul. orang-orang. Dari cerita orang memang dan kebetulannya tuh Bang, lokasi kafe baru yang baru mereka buka nih, di situ sering terjadi penampakan. Sering terjadi penampakan, dan penampakannya itu Dari cerita-cerita sebelumnya ya? dari cerita-cerita sebelumnya. Kami pikir ya mungkin halusinasi lah, tapi memang kami yang alami sendiri lah. Jadi awalnya tidak percaya dengan hal-hal seperti Awalnya tidak itu? percaya. Jadi kami selalu aja lah, karena hanya dengar karena belum lihat langsung kan. Jadi Tidak kembali percaya. ke setelah apa tadi nyangahan namanya yang Nyangahat, ketiga itu? ya itu dalam bahasa Dayak. bagaimana? Yang dia kalinya begitu dia ngelempar di depan kafe malam tuh ada tikungan dari bawah. Ini kan gunung, ceritanya Gunung Pendering nih, jalan gunung melewati tengah-tengah gunung. Jalan raya tuh dari bawah tuh tikungan. Warung kami di sini, tikungan gini naik ke atas. Di sana ada lagi warung, di sana ada lagi warung. Begitu ketiga kalinya dia ngelempar, suara gesekan-gesekan dari atap semakin kuat. Terus dari lantai yang kami pijak, yang kami injak, macam ada orang tinju, macam ada orang kacam, kayak orang mau kerja bangunan. Memang di
pukulnya kuat-kuat macam tuh lah. Pukulnya kuat, mesinnya terdiam lah, terkejut. Yang ibu-ibu yang makan tadi pun terkejut juga. Semua dengar. Semua dengar. Semua dengar, mendengarkan hal yang sama. Diam semua. Tidak lama setelah diam kami itu, mata tuh tertuju ke arah jalan raya tuh. Ada sesosok. Aduh, merinding saya. Sosok apa? Sesosok bayangan menggunakan baju gaun putih. Bayangan, tapi baju putih. Baju putih dari bawah berjalan menuju ke atas. Jalannya normal Awalnya atau gimana? saya ngelihat, saya pikir orang gila. Ngeliat kan, kayak ada yang jalan. Disuruh kawan tuh matikan musik, matikan dulu musik. Gak apa-apa, lagi asik. Kata kawan yang satu nih, dia kan lagi mabuk, lagi kondisi mabuk, lagi goyang kan dengan cewek di samping. Minum apa waktu itu? Peluk-peluk, hah? Minum apa? Minum arak kampung lah, arak buat sini kadar-kadar 50. Ya, bir juga ya. Bir juga. Nah, terus. Saya suruh kawan tuh matikan musik, matikan dulu musik tuh. Nanti lu bang, saya lagi asik. Matikan dulu, saya bilang gitu. Yang kawan tuh masih asik dia dengan cewek tuh joget-joget sambil peluk-peluk. Saya bilang marah-marah, dia pada nak dengar nih. Saya pergilah matikan musik tuh. Lalu ngomong saya dengan mereka gini. Lalu ngomong saya dengan mereka gini. Wih, coba kalian lihat di jalan seberang sana. Ada nggak kalian lihat? Begitu mereka noleh, yang tadinya meja tuh melingkar gini, mereka duduk di atas sini. Saya di sini dekat speaker tuh, langsung berpindah ke arah menghadap ke jalan yang ada bayangan putih pakai baju putih itu lewat. Jadi semua pindah tempat. Pindah tempat. Saya kira saya sendiri yang ngelihat. Rupanya mereka ngelihat juga, makanya mereka langsung pindah kumpul di situ. Semuanya. Semuanya tuh. Ibu-ibu yang makan tuh pun 9 langsung orang diam. artinya ya, 9 orang ya. Kami 5. Ayalah dengan cewek 3 terus yang punya tuh 1. Ketiba ngumpul situ. Enggak sih berpelukan kan. Tapi karena lah jadi agak merapat di situ. Ada yang berdiri. Lihat, coba kalian lihat. Saya bilang gitu. Lihat gitu lah. Ini memang demi Allah memang dia tuh jalan ini kan agak nikung terus naik. Dia tuh dari bawah tuh memang situasi itu memang lapang. Depan warung malam tuh memang lapang. Jadi ada tempat istirahat. Benda tadi di jalan raya ya posisinya. Iya, posisinya di jalan raya. Oke. Jadi di depan warung tuh ada tempat untuk parkir mobil, parkir motor, jadi luas lah. Terus di sana ada jalan raya. Di jalan raya tuh dia tuh berjalan dari bawah dari atau bawah, dari atas? Dari bawah, tepi jalan sebelah kiri. Kalau mau naik ke atas, dia tuh jalan dari satu pelan. Jadi yang nampak tuh, aduh merinding saya. Aduh, bentar lah, kopi dulu lah. Ini mohon maaf ya, ini cerita nih di malam Jumat nih. Jadi cerita di malam Jumat kisah nih. nyata, betul-betul kisah nyata ya. Kisah nyata. Kisah nyata. Ceritanya di malam Jumat dan sekarang pun malam Jumat. Pengalaman di Bukit Tanduk malam Sabtu ini. Ya, malam Jumat lah ya. Jumat malam. Jadi ini demi Allah kisah nyata ya. Ya, demi Allah kisah nyata. Jadi walaupun kalian di situ kepercayaannya beda-beda tapi ngeliat semua ya. Ya, ini semua. Dan kalaupun hanya satu orang yang melihat, salah satu orang melihat lah. Yang lain di antara 8 orang itu tidak ada yang melihat. Saya pun tidak juga meyakini dengan adanya makhluk itu. Tapi yang saya heran, semuanya pun melihat. Nah, begitu saya tunjuk, lihat di sana memang nampak dia punya baju sama celana tuh nampak berjalan slow, jalan pelan dari bawah tuh
Semua kami perhatikan dia jalan kan. Begitu sudah dekat bagian depan warung kami ini, kok yang nampak tuh hanya baju dengan panjang dengan rok panjang. Sementara suara gesekan sendal, kepala dengan tangan dan kaki itu tidak ada nampak. Kami dengar sedikit pun suara pun tidak ada. Kita walaupun jalan ya bang ya, jalan atau tidak salah diseret kayak gini jalan, kita angkat kaki kita pasti kedengaran. Lagi di aspal, nah itu memang tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Jadi bajunya warna apa? Putih, full putih pak, full putih. Jadi kelihatan ya dari memang warung kelihatan. tadi kelihatan ya? Memang kelihatan jelas. Jarak sekitar 10 meter dari jalan raya deh. Memang nyata. Dia Begitu posisi kejadian itu, posisi dia wajahnya kemana? fokus ke depan. Ke depan. Nah, Jadi nggak lihat nggak warung. ada lihat memang kalau dibilang posisi wajahnya pun tidak ada, kepala tidak ada, tangan kaki tidak ada. Jadi istilahnya kayak baju berjalan. Rambutnya? Tidak ada. Kayak baju berjalan gitu ya. Oh, baju berjalan. Kayak baju berjalan. Oh gitu ya. Jadi bukan seperti orang-orang pada umumnya biasanya kan rambut panjang, ada Rambut kepala. panjang. Berarti ini hanya memang baju. Tidak ada, hanya baju dengan rok panjang yang berjalan tuh. Jalan pelan. Pas begitu memang itulah yang jelas sekali kami lihat di depan warung itu, jarak 10 meter. Terkejutlah semua. Tadi saya yang tadinya berdiri pun langsung mendekat ke mereka situ. Mereka yang itulah kawan-kawan lah yang dekat-dekat cewek itulah yang Yang salah. katanya berani ya. Yang katanya berani dekat cewek. Begitu cewek itu dekat langsung dipeluk, dah enak lah. Nah untung banyak kawan-kawan tadi itu. Nah untung banyak tuh kawan-kawan Nah, tadi. jadi lanjut tadi sampai kemudian. Nah begitu sampai di depan, semua merapat dengan posisinya karena ketakutan, ada yang tutup mata. Nah kalau saya memang masih penasaran. Kami berdua tuh yang masih penasaran tuh. Saya dengan kawan saya tuh, yang tadinya udah mabuk berat, yang dipeluk-peluk, dipanggil-panggil suruh matikan speaker tuh nggak mau. Itu kami berdua tuh fokus melihat, memperhatikan gitu kan. Jalan ya pelan. Cuma kami diam. Jadi saya dengan kawan saya tuh lah yang tadinya mabuk joget-joget sama cewek itu dipanggil dan mematikan speaker dia nggak mau. Kami udah tuh yang fokus memperhatikan dua mata, memperhatikan dari depan. Jadi yang lain bagaimana? Ngeliat juga? Yang lain dilihat sekilas ya, sekilas habis itu langsung tutup mata. Itu memang jelas tuh. Cuma saya perhatikan mereka nih gimana. Jadi semua ngeliat ya intinya ya? Semua ngeliat. Jadi semua tuh pada ketakutan. Jadi hanya kami berdua tuh yang lihat barang tuh. Jalan ya pelan-pelan depan tuh. Jalan pelan. Cuma kami perhatikan. Kami pikir orang gila. Orang ODGJ. Karena kan memang ada juga lah orang ODGJ sih. Tapi kayaknya tuh enggak seperti itulah. Benar-benar putih pakaiannya. Benar putih. Benar putih. Jalan pun gelap tuh. Dia hanya nampak dengan pakaiannya tuh jalan. Karena penasaran tadi kan kami lihatlah, kami perhatikan kami berdua sama kawan tadi ini. Perhatikan sampai ke ujung tikungan agak naik. Nah di ujung tikungan itu ada lagi warung. Ada 3 warung lama lah. Kami perhatikan, kami tunggulah. Memang nampak di ujung tuh ada warung lagi. Tikungan tuh masih nampak dari warung. Kami perhatikan.
udah sampai di sana ada mobil lewat. Memang kami lihat mobil tuh, begitu mobil tuh, lampu mobil tuh, yang orang ini kan masih, yang bayangan ini kan masih lewat. Mobil tuh turun, kami perhatikan, memang, aduh, merinding cuk. Memang dari lampu mobil lewat dari atas tuh, begitu bayangan tuh lewat, memang hanya nampak baju dengan celana. Mobil turun, bayangan tuh sampai ke atas. Ibu yang punya warung kayak ini telepon warung yang atas. Dia tanya, oh kak, katanya, ada kita nilai. Ini bahasa apa nih? Ini bahasa Dayak sini. Jadi istilah bahasa Indonesia itu, ada kalian lihat, katanya, dan telepon tuh. Ada kita nilai orang lewat ke depan warung kita barusan, katanya kan. Setelahnya, ada kalian lihat orang lewat enggak di depan warung kalian tuh, katanya, nanya gitu. Kalau kakak tuh bilang enggak ada, kami ini nyantai di depan warung ini, katanya. Karena juga mereka di situ. Kalau warung dia tuh yang di atas tuh jaraknya cuma 5 meter aja dari jalan raya tuh, udah nampak. Kalau ada orang, jadi kalau ada orang lewat, kalau apa lewat gitu dia nampak, kelihatan. Pas yang punya warung ini nelpon kakak yang di atas tuh, dia bilang enggak ada. Oh, dah di situ udah mulai kami panik tuh. Mulai panik kami di situ. Panik. Jadi pelan-pelan lah. Pelan-pelan berkemas warung tuh, masukkan barang-barang tuh semua. Pelan-pelan berkemas. Masukkan pelan kemas. Ibu-ibu yang makan tadi itu tidak jadi makan, dan saya makan. Tutupnya warungnya. Kami pun mau tamu lah kan. Cewek semua, masa mau kami tinggalkan? Semana bang? Cewek semua mau kami tinggalkan, tidak mungkin kan? Ya. Kami tunggulah dulu, tunggu mereka saya berkemas. Lalu kami pergi lagi ke orang atas tuh. Kami susul ramai kan kakak tuh. Memang kami tanya lagi, ramai-ramai itu kami tanya lagi betul-betul. Ya, kak betul lah, kita ada lihat orang lewat. Itu jam berapa? Oh jam 12 loh. Lah mau jam 1 tuh. Oh jadi tengah malam ya? Udah tengah malam lah tuh. Bukan subuh atau Bukan. tidak lihat jam? Bukan. Memang udah mau jam 1. Ingat loh, saya ingat selalu lihat jam soalnya. Jadi sebentar Bung Erik. Tadi naik, katanya kan di kami itu lembah kan katanya kan. Jadi naik ke atas itu kan bukit, itu kira-kira jam berapa naik? Kami naik jam 11. Jam 11 ya? Malam tuh. Jadi kejadiannya itu kurang lebih jam 1 ya? Kurang lebih jam 1. Jam 1 itulah. Nah kemudian lanjut? Itu memang malam Jumat situasinya tuh. Tidak pernah-pernahnya. Memang jujur selama kami nongkrong, kami nyantai itu tidak pernah kami malam Jumat. Malam itulah memang kayak kejadian apes lah istilahnya. Memang tumben-tumbennya kawan-kawan. Jadi setelah kumpul. tadi menghubungi warung di atas itu bagaimana lagi? Kami pergi ramai-ramai itu habis tutup warung yang tadi kami pergi itu. Kami santai itu kami pergi ramai-ramai. Naik ke atas, kami tanya dan kakak tuh, nggak ada katanya orang lewat di sini. Paling hanya mobil tadi jak lewat katanya. Jadi mereka tuh nggak ada ngelihat baju putih sama celana rok panjang putih itu nggak ada ngelihat. Nah begitu kami ceritakan itu, nggak lama pas kami datang, kami minta amatikan dulu mereka musik. Mereka kan tukang musik juga, karena ada cewek juga di situ. Jarak antara warung di bawah dengan di atas Nggak jauh, nggak jauh ya? nggak jauh. Kita 500 meter lah. Jauh itu 500 meter. Enggak lah, jauh lah. Tapi Bisa jalan kaki ya? pandangan kami di warung tuh masih nampak. Oh, masih gitu. nampak, Jadi bisa masih jalan nampak. kaki ya? Makhluk tuh jalan tuh sampai sana tuh masih nampak. Sampai sana kami suruh mereka matikan musik, lagi asik lah mereka, lagi pada asik joget-joget apa. Matikan musik, bentar mereka pun diam. Kami tanya, oh kak, kerja kok ini kak? Kata ibu yang punya warung tuh.
Tadi aku udah nanya kita tuh, betul nggak kita ada ngeliat? Betul katanya. Memang nggak ada kami ngeliat. Emangnya kami ngeliat apa katanya? Dijelaskanlah sama ibu-ibu tuh. Sambil ngopi Bung Erik. Itulah katanya. Itulah. Masih hangat ya kopinya? Kopi Pak Isal. Kopi Faisal nih. Itulah katanya. Ibu-ibu ini nyesal karena dia makan tuh udah nyangahat nih, istilahnya ngundang makhluk-makhluk kayak pakai bahasa Dayak tuh. Nah, panjang ucap tuh bang. Itulah katanya. Ini saya mau pakai bahasa Indonesia ya, biar dipahami lah. Itulah katanya. Tadi bang aku makan, dia bilang. Kan, lalu aku tuh buang tulang tuh untuk ngasih mereka di situ katanya. Mereka ini Yang siapa ya? Tadi mereka tuh makhluk-makhluk yang ada di situ. Oh, jadi itu memang terkenal tempat itu ya? Memang terkenal bang tempat itu. Terkenal angker gitulah ya. Terkenal. Banyak kejadian yang banyak lagi kalau kami boleh di diceritakan Jawa tuh. seperti alas roban gitulah ya. Jadi terus Itulah kata kakak tuh. Nyesal aku katanya. Tadi aku udah makan, habis itu aku buang, aku ngundang mereka tuh. Emang kita ngapa aja? Kata kakak yang punya warung atas tuh yang kayak begini tuh. Aku banyak ngahat tadi, kata kakak tuh. Istilahnya ngahat nih, istilahnya manggil itulah. ya komunikasi dengan Makhluk, karena tadi makhluk istilahnya alam- sumbar alam tadi lain lah. ya. Karena sumbar tadi kan menantang. Mungkin semua bukan yang ada di sumbar situ. kali atau istilahnya tata krama di sana lah ya. Dia mengundang, lalu marahlah kakak yang punya warung di atas tuh. Aduh kakak, ngapalah kita ini? Kita kan tahu sendiri di kita nih tidak boleh mau sembarangan, mau nyangahat, mau manggil-manggil makhluk gitu. Lagi sama orang Dayak, sama orang Kalimantan lah. Tidak boleh mau sembarangan katanya. Nah begitu selesai cerita tuh, ada suara ketawa. Waduh, Suara ketawa kuntilanak. semua dengar. Semua dengar. Semua pun diam langsung. Yang tadinya minum dah gini-gini, dah goyang dah. Dengar Berat juga? kamu kan? Langsung terkejut gini. Itu Langsung memang sadar ya. suaranya kayak kita hidupkan musik pakai speaker. Itu di warung yang mana? Warung yang atas. Oh, Warung jadi yang atas. tempat di atas ya. Tempat Jadi yang di atas. semua pergi ke atas ya. Semua pergi ke atas kami. Karena memastikan tadi wah, ini kebenaran atau enggak dia lewat. Jadi intinya semua tadi yang ada di warung yang di bawah yang ngelihat itu berjalan di atas. Kami pergi ke atas untuk Untuk memastikan. memastikan saja ya. Memastikan apakah mereka ada ngelihat atau enggak. Karena waktu kami di warung bawah tuh kami ngelihat dia tuh memang ngelewati. Nampak kami lihat dari Memang bawah jelas ya? tuh. Memang jelas. Dia ngelewati warung yang di atas tuh. Begitu mobil lewat tuh yang kami lihat tuh memang macam baju berjalan. Kayak di sikus-sikus gitulah, kayak baju. Jadi bajunya ditabrak mobil atau Enggak. di sampingnya? Anehnya tuh, pintarnya tuh hantu tuh memang makhluk halus tuh memang berjalan di tepi itu dia, nampak dia ke tengah. Jalan dari tepi. Oh tuh. gitu ya. Dari tepi. Memang nampak dari jauh tuh, saya berdua dan kawan tuh. Kemudian Kalau saya sendiri ngeliat kan mereka pasti tidak percaya. Ini berdua yang ngeliat. kemudian setelah dengar cekikikan lah Semua diam. Mbah Diam tadi. sejenak. Diam Kemudian sejenak. Diam sejenak. Udah lama suara dari atas seng tuh kayak ngelempar batu 3 kali. batu ya, bukan kerikil ya, batu ya. Bukan. Memang batu kayak batu besar itulah, kayak gimana ya? Abang-abang di sana pernah boleh cobalah. Kalau ada punya pondok atau apa yang atapnya seng, lempar aja dengan batu yang sebesar gini lah. Lempar 3 kali, kayak gitulah dia punya bunyi. Dia punya bunyi memang kuat. 3 kali bunyi udah. Di situ semua kami diam. Begitu suara kayak lempar batu tuh bunyi, habis ke suara ketawa tuh, suara lempar batu, dah di situ kami semua mulai panik. Panik luar biasa tuh. Langsung yang warung atas langsung berkemas.
Berkemas semua barang-barang masukan. Kami turun. Kami turun ramai-ramai itu. Jadi tidak hanya kami. Karena semua pengunjung yang di warung atas tuh Jadi pengunjung warung atas tuh ramai ya? ramai. Mereka bukan dari daerah kabupaten. Mereka kebanyakan dari daerah ya satu arah dengan kami. Di luar penduduk situ lah ya. Di luar penduduk situ kayak daerah kecamatan. Jadi Nah, selesai terus bagaimana? dengar suara ketawa dengan lempar batu itu 3 kali. Berkemas, kami turun. Nah, begitu turun, di Pendering ini kan ada sejarahnya tuh peninggalan benteng Belanda. Benteng Belanda tidak jauh dari tempat kami pertama santai di warung malam tuh. Tidak jauh, sekitar 100 meter lah benteng Belanda tuh. Begitu kami turun, Turun jalan kaki atau bagaimana? pakai motor, Ya motor. semua pakai motor. Begitu turun, aduh merinding saya bang, kopi dulu lah. Kalau cerita Kalimantan nih bang, aduh jangan coba-coba lah bang, serius bang. Ya, minum dulu. Mumpung kopinya masih hangat. Enak ya kopi Faisal. Spesial memang the best. Nah begitu. Jadi pemirsa, Faisal ini salah satu tim kreatif kami yang menyediakan tempat dan menyediakan kopi lah. Faisal ini orang setempat yang kami berdayakan jadi tim kreatif. Jadi tadi sampai ke benteng ya? Benteng itu benteng di peninggalan pinggir Belanda. jalan atau bagaimana? Gimana? Benteng, katanya benteng Belanda itu ada di situ ya, dekat situ ya? Iya ada. Di sekitaran 100 meter dari jarak tempat kami pertama santai di warung malam tuh. Kami Baru turun pakai motor, terus pakai motor, terus dari kejauhan tuh nampak macam ada yang nyebrang. Anak kecil. anak kecilnya gimana? Anak kecil kayak umur masih TK gitu lah. Memang jelas dia lari. Coba deskripsikan pakai baju apa, bentuknya gimana, rambutnya bagaimana, celananya bagaimana. Kalau bisa dibilang anak kecil ini macam wujud tuyul gitu lah. Ngeliat semua nih? Kayak tuyul gitu. Tahu Kayak itu tuyul? Macam mana enggak kita bilang tuyul. Tahu tuyul dari mana? Dia punya badan kecil, terus hanya pakai kolor kayak popok gitulah. Nyebrang lari. Yang ngelihat kebetulan waktu itu memang hanya saya sendiri. Ini masih berurutan ya kejadiannya ya? Ya masih berurutan. Waktu itu memang yang ngelihat hanya saya sendiri. Karena saya posisi di depan. Yang bawa mereka dulu turun. Nyebrang. Saya cuek jelas dan tidak mau cerita dengan mereka. Nah begitu lepas dari benteng ini, ada sekitar 200 meter udah mau sampai di desa Sulkam nih. Ada satu tikungan, di situ ada menyediakan macam pendopo lah untuk semua para orang-orang jauh yang mau pulang ke kabupaten dari provinsi. Persinggahan lah ya. Persinggahan lah. Ada satu pendopo di situ. Begitu kami melewati itu, kawan yang di belakang ini ngomong. Memang satu kawan ini memang agak kayak menentang gitulah. Itu bukan satu kawan yang kami kumpul pertama tadi ya. Itu kawan yang dari warung yang dari di atas warung, ya? Ya, dari warung atas tadi. Orang luar ya? Orang luar. Dia kayaknya menentang. Nantang Dia gitu ngomong, lah, nantang. dia ngomong apa lah yang dia ngomong kan? Takabur ya. Kabur lah. Apa yang dia ngomong kan? Kalau ada, kata dia, kuntilanak di sini, dia bilang gitu. Memang ku kawin dengan dia. Dia bilang gitu. Dia pakai motor nih, ada kondisi mabuk. Nggak lama, habis dia ngomong gitu, di area pendopo itu memang terdengar jelas, semua pun mendengar. Ketawa mbak
Mbak Kunti Gimana ketawanya? di pendopo tuh. Bunyinya Pendopo, gimana? Contohnya gimana bunyinya? ya tau lah kayak gimana ketawa dia kan. Gimana ketawanya? Memang gitu ya? Memang gitu ya. Memang itu ya, punya ketawa pun aduh. Ih. Pokoknya kayak kita putar musik volume speaker biasa lah, yang kecil yang Semua dengar? semua dengar. Begitu dia ngomong di sumbar gitu, kayak nantang gitu, muncul suara ketawa tuh, langsung semua ngebut laju ketakutan. Begitu sampai di simpang rumah sakit nih, berhenti di situ. Waktu itu sekitar 8 buah motor, 8 buah unit motor kami singgah di simpang, karena kan dah jadi posisi aman lah, udah posisi tenang, udah dekat dari pemukiman, dari area-area pemukiman masyarakat lah. Singgah semua di situ bentar, cerita nanya ada ndak dengar tadi. Rupanya memang ada, semuanya itu memang ada dengar. Begitu ada dengar, jadi yang lain nih, yang cewek-cewek ini panik mau pulang, mana rumahnya jauh-jauh, mau setengah jam mau ngantarnya ke rumah. Ada yang melewati kuburan, ada yang melewati tempat angker. Yang lainnya yang laki-laki ini ada juga yang melewati tempat angker, ada juga yang penakut, ada juga yang suka nantang-nantang. Jadi kami tunggu dulu lah, singgah dulu gitu, cerita, nanya gimana mau pulang ke kalian nih. Kalau mau nginap dulu di rumah kami yang di area-area Surkam lah, yang terdekat. Mereka pun juga berani. Jadi ada yang berani, ada yang nunggu mobil dulu. Jadi di belakang mobil. Udah pagi nih? Hah? Udah pagi? Waktu itu udah jam 2, udah mau jam 3. Udah mau jam 3. Singgah di persimpangan di area dekat pemukiman masyarakat lah. Singgah situ. Jadi mau tak mau kami semua nih, ada yang dari kubu saya, yang dari kawan-kawan saya tuh, ada 2 orang yang udah mabuk, udah nggak bisa lagi tertolong dah tuh. Karena waktu digotong turun tuh udah dipeluk gini. Itu kawan mahasiswa ya? Ya, kawan mahasiswa tuh udah. Pokoknya udah nggak sadar lah. Kena antar dulu 2 orang tuh, nyantar. Jadi kami ini mau tak mau mengamankan mereka tuh lah yang pulang melewati daerah angker tuh. Ini antar. Begitu melewati sampai rumah, udah mau sampai rumah kawan-kawan dari ini, kita melewati kuburan-kuburan juga tuh, kuburan angker tuh. Nah di situ pun ada juga kejadian yang tidak kami inginkan. Oh jadi ini yang ketiga? Jadi berkelanjutan di situ. Jadi masih lanjutan kisah yang tadi ya? Masih banyak lagi bang. Dalam satu alur nih masih banyak lagi. Jadi ini cerita nih kayaknya cerita kelanjutan kedua dari waktu kami turun mau ngantar mereka pulang. Itu kejadiannya di kuburan, sampai rumah mereka nih. Kejadian di Kuburan itu jauh dari warung sama benteng tadi? Jauh. Jauh ya? Kita 1 kilo bang. 1 kiloan lah. Itu beda desa ya? Beda desa. Nah, beda desa. Terus ngantar mereka yang cewek-cewek itu udah mau sampai. Jadi kami mau cek kuburan lah. Nah di kuburan itu awalnya saya tidak percaya di kuburan itu kok bisa. Aduh, ini ngeri, memang ngeri sini. Lebih serem dari yang tadi ya? Secara gitu bang, di kuburan. Siapa banyak kak di kuburan? Mana ada orang? Suasana gelap kuburan tuh sebelah kanan. Masih subuh ya? Di subuh sekitar jam 3. Nah kami kan lama di simpang dulu mau nunggu kawan-kawan tuh gimana. Jadi rapat dulu gimana. Kami selesaikan dulu, ngantarkan dulu kawan yang udah 2 orang dah mabuk tadi ini. Kemana ngantarnya? Ke rumahnya lah. Ke rumah dulu.
Oh, dia orang setempat ya? Orang setempat. Jadi tidak berangkat asrama. Kalau berangkat asrama, aduh, hancur deh. Kopi dulu lah, sambil. Jadi lanjut tadi yang di kuburan. Berapa menit dah? Berapa menit? Lanjut. Sampai nanti mau nyambung lagi gitu bang. Belum sejam. Hah? Udah, habiskan dulu yang cerita itu. Sampai kuburan habis sudah. Ambil kuburan habis itu udah. Cik, Nanti aku closing. nanti aku cerita lagi lah. Pokoknya habis Nanti kuburan nih. ini selesaikan dulu ini. Setelah kuburan. Jadi yang kuburan tadi bagaimana? Nah, pas sudah mau sampai ke rumah kawan tadi, yang cewek-cewek sama yang laki-laki yang biasa santai di atas tuh, begitu kami lihat ke kuburan tuh, Ini masih rangkaian yang tadi ya? masih satu. Itu masalahnya karena waktu itu kejadian malam Jumat di kuburan tuh, nggak tahu ngapa kayak, nah gini dah, kalau pernah nonton film Mr. Bean yang dia punya lampu dari atas turun ke bawah tuh, yang kecil lalu besar tuh, sama macam itulah ada. Jadi ngeliat apa nih? Dia Api. punya ngeliat center. Api Center, gitu ya? bukan api sih, memang lebih jelasnya center. Makanya saya bilang center kayak di film Mr. Bean pembukaan pertama tuh, dari atas ke bawah tuh, itulah ada. Itu hanya ada di satu kuburan. Itu pun kayaknya kuburan lama. Jadi kayak lampu senter dari atas tuh memang menuju ke satu kuburan tuh. Itu pun udah miring lah, dia punya nisan apa sudah miring. Memang dari atas tuh memang mancar lurus. Jadi kayak kita pakai senter dari atas, kita pancarkan ke bawah gitu. Jadi dia lurus gitu kuburan. Di situ aduh memang benar-benar oleng. Jadi di situ ngeliat apa? Lihat cahaya tuh. Pertama ngeliat cahaya tuh dulu. Api atau cahaya? Bukan, Gitu? cahaya senter gitu dari atas tuh. Menyinari, mencahayai kuburan tua, kayaknya sih kuburan tua tuh. Soalnya agak Nisannya beda. Kristen, Hindu, Buddha, Islam? Di kuburan Kristen itu hari. Waktu itu di kuburan Kristen. Ya kayaknya kuburan tersendiri di ujung sedikit. Nah, kuburan sebelah sini tuh kuburan baru semua lah. Masih baru-baru lah. Jadi masih di kuburan-kuburan baru lah. Nah, sebelah sini, sebelah sana yang kuburan lama. Disitulah kuburan lama dulu lah. Kayak ada cahaya senter. Memang seperti disengaja menyenteri kuburan lama tuh. Semua, begitu lihat itu semua tuh, macam mana anda ngelihat? Ini kami ramai-ramai tikungan. Begitu tikungan tuh, pas di ujung di samping tikungan tuh, itu kuburan semua bang. Jadi kuburan itu bukit, agak naik sedikit. Nah, pas tikungan tuh kan, jadi kan semua pasti ngelihat cahaya di atas tuh. Begitu ngelihat semua tuh, semua oleng bang. Memang nampak, saya lihat dari lampu motor mereka tuh memang semua oleng lah, kaget lah, kejut. Karena kebetulan pas kami lewat memang kebetulan lah cahaya itu tuh muncul di depan kami gitu bang. Dan kami itu pun jalan pun enggak berbaris pakai motor Jadi tuh. ngantar cewek-cewek tadi ya? Enggak berbaris. Jadi dua-dua. Jadi gitu. pergi ke sana ngantar cewek tadi ya? Ngantar cewek tadi sama-sama. Pas tikungan jadi nampak tuh semua berbarengan lah, sama-sama ngelihat, semua oleng langsung oleng. Begitu oleng, nggak mau tahu, semua gaspol melewati kuburan tuh, nggak peduli lah, nggak peduli mau jalan berlubang ke apa, pokoknya hantam aja dia punya jalan tuh, hantam karena saking paniknya kan. Tiba-tiba masa mana kita nggak panik, jalan tikungan. Terus lampu tuh tiba-tiba kayak orang mendadak hidupkan gitu dari atas tuh, memancarkan cahaya tuh ke kuburan tuh. Ya pasti panik lah. Sedangkan kita jalan aja malam-malam
kalau kena pantulan batang pisang, daun pisang tuh, kita kan pasti terkejut. Pasti pernah ngalami lah, abang-abang semua di sini lah yang pernah nonton, pasti pernah ngalami. Apalagi yang gitu, pas di depan-depan tikungan tuh kuburan, cahaya lagi di situ. Nggak mungkin orang mau malam-malam Jadi dilewatin aja tuh. lewatin aja lah, dengan kondisi yang oleng semua, dah panik, hantam kebut. Tapi sampai ngantar ya. Sampai, alhamdulillahnya sampai ya, sampai kami ke rumah. Jadi setelah itu, setelah sampai ngantar, pulangnya bagaimana? Setelah sampai ngantar, nah yang para lelaki-laki tadi ini, yang di warung atas tuh, mereka tinggal pulang lagi, karena nggak jauh dari situ rumah mereka tuh. Jauh dari situ. Jadi lelaki yang di warung atas tuh dari kampung sebelah ya. Ya di kampung sebelah, jadi nggak jauh rumah mereka dengan cewek-cewek itu, Jadi dengan cewek-cewek yang kampung atas tadi lah. kalian pulang bagaimana? Jadi kami pulang tuh, kami 3 motor tuh, 3 orang pulang santai lah, Jadi tidak lihat apa-apa lagi. nggak ada apa-apa lagi. Jadi pokoknya hantam lah, gas full lah pokoknya. Habis ngantar tuh, ngomong dulu, cerita dulu, habiskan dulu rokok sebatang. Terus itu sebelum OTW pulang tuh kami bakar dulu rokok masing-masing. Begitu bakar rokok masing-masing, langsung gas full. Jadi aman ya pulangnya ya. Jadi pulangnya alhamdulillah aman sampai ke rumah. Jadi teman-teman, Bung Erik ini sebenarnya punya banyak cerita Aduh banyak bang, kalau boleh ceritakan tuh. terkait hal-hal ya di luar nalar lah. Percaya tidak percaya. Cuman kita malam ini mungkin batasi cuma satu cerita. Mungkin di lain waktu kita akan memanggil Bung Erik ini sebagai narasumber ya, saksi hidup kisah nyata Siap. terkait hal-hal gaib, karena menurut kami tim kreatif kemungkinan Bung Erik ini punya kelebihan lah terkait penglihatan hal-hal gaib ini. Mungkin di lain waktu kita akan mengundang kembali Bung Erik terkait hal-hal gaib yang lebih menarik ya Bung Erik ya. Oke siap bang, masih banyak lagi bang kalau mau diceritakan bang. Kalau saya sendiri. Untuk itu kita sudahkan saja untuk malam ini, supaya nanti cerita selanjutnya mungkin akan lebih menarik dan lebih mencekam lah, Banyak lebih membuat lagi. merinding. Lebih daripada ini lagi bang, masih banyak lagi bang. Jadi video ini kita maksudkan bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat penonton ketakutan, tetapi untuk sekedar hiburan berbagi kisah. Walaupun tidak semua orang bisa melihat hal-hal yang gaib. Mungkin itu saja. Terima kasih Bung Erik atas ceritanya malam ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Oke, thank you.